Masyarakat yang tinggal di perumahan berpagar dengan tembok tinggi serta akses terbatas yang membuat ruang publik menjadi privat sering disebut sebagai gate community atau komunitas berpagar. Perumahan ini umumnya dihuni oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang di mana mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Interaksi di antara mereka sebatas interaksi yang tidak disengaja. Lulu Farida akrab disapa Neng Ida atau Nyai Lulu, seorang ulama perempuan yang memilih uzlah atau mengasingkan diri sementara dari hiruk-pikuk pesantren dan hijrah ke sebuah perumahan di Malang. Saat pertama kali memasuki kompleks rumah barunya, dia berharap tidak pernah kenal tetangga karena tujuan pindah untuk uzlah atau mengasingkan diri, dan berasumsi bahwa kemungkinan para tetangga bisa tidak bertemu karena tembok pagar setiap rumah cukup tinggi dan individualis. Dibesarkan dan dididik di lingkungan pesantren, Nyai Lulu mahir dalam membaca dan memaknai Al-Quran. Ia seringkali resah atas tafsir yang menitik beratkan pada dosa perempuan. Bukankah Islam mengajarkan kebaikan? Masa Islam sekejam itu kepada manusia? Karena menurut Nyai Lulu, hal itu tidak sesuai dengan hati nurani dan akal sehat manusia. Nyai Lulu saat itu belum mengenal prinsip maslahah dan keadilan, hanya menggunakan logika saja. Sikap kritikal inilah yang menuntun Nyai Lulu untuk mendalami kajian dan menyebarkan ke publik tentang berislam yang menghormati perempuan. Suatu hari di bulan Agustus 2016, seorang tetangga datang ke rumah Nyai Lulu dalam rangka memungut iuran peringatan 17 Agustus. Namanya Bu Endang atau sering dipanggil Bu Bagio. Tipikal orang yang suka bergaul dan berinteraksi. Setelah 3 kali bertemu, Bu Endang menyampaikan maksudnya tentang minimnya tetangga berinteraksi. Sebagai warga, dia merindukan ruang-ruang perjumpaan yang tidak hanya saat acara 17 Agustusan. Rupanya gagasan untuk menciptakan ruang perjumpaan menemukan momentum untuk segera diwujudkan. Menjelang Pilkada DKI tahun 2017, penyebaran berita hoaks dan kampanye Muslim pilih Muslim kuat digaungkan di media. Ini kemudian masih berlangsung sampai pemilihan presiden 2019. Tidak hanya di media sosial, perang ayat terjadi, tetapi sejumlah spanduk ujaran kebencian terpasang di sejumlah kampung. Sungguh memecah belah bangsa. Sesuai dengan kesepakatan bersama, akhirnya dibentuklah ruang perjumpaan di antara penghuni perumahan dengan frekuensi 1 bulan sekali. Disepakati pula bahwa akan ada siraman rohani sesuai dengan agama masing-masing. Untuk memperkuat siraman rohani, bagi para tetangga muslimnya, Majelis Taklim Rahmah dibentuk. Nyai Lulu merahasiakan identitasnya sebagai keluarga pesantren dan Nahdliyin untuk membuka penerimaan lebih luas di antara para jemaah yang beragam. Dia menggunakan pendekatan kembali pada Quran dan hadis. Nyai Lulu menekankan pentingnya iman dan akhlak baik di kehidupan nyata maupun maya. Dia juga terus mengingatkan pentingnya seruan kebaikan. Berbeda dengan metode mengajar yang biasanya dia lakukan di pesantren dengan pendekatan tafsir kata, di Majelis Taklim Rahmah, Nyai Lulu memberikan tafsir pemikiran dengan memberikan pemahaman dasar bahwa ayat-ayat Al-Quran dapat bersifat universal dan parsial. Nyai Lulu memulai pengajian ayat-ayat ketuhanan, akhlak dan kemanusiaan. Untuk menarik jamaah, juga diberikan sekolah ibu cerdas untuk tema parenting. Mengambil contoh dari dekat, itulah strategi yang digunakan untuk membangun jembatan refleksi dalam respon dan menyikapi permasalahan sosial dan nasional. Bukan berarti menjauhkan masyarakat untuk tidak peduli pada isu nasional, namun taktik ini dilakukan untuk menumbuhkan sisi reflektif dari jemaah tentang pengalamannya sehari-hari. Ketika mereka mampu merefleksikan hal itu, maka bukan tidak mungkin mereka menarik garis kesimpulan yang lebih luas. Nyai Lulu tidak secara gamblang memberikan ceramah tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Dia menghadirkan kemampuan berpikir kritis sebagai landasan bersikap dan bermasyarakat. Selain tematik, sekali waktu Nyai Lulu juga membuka ruang bagi jamaah memulai dengan pertanyaan dan keresahan mereka. Misalnya perdebatan klasik tentang mengucapkan Selamat Natal. Nyai Lulu mencoba menjelaskan dengan memberikan pertanyaan reflektif bagi jamaahnya. Apa sebenarnya yang dituju ketika mengucapkan Selamat Natal? Apakah mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ataukah bentuk menghormati tetangga? Bukankah kita memang diperintahkan untuk saling menghormati sesama manusia? Setelah menanyakan hal reflektif yang mengasah nalar itu,
Nyai Lulu memberikan input berupa pendapat ulama yang membolehkan maupun tidak, beserta penjelasan alasannya. Dengan menghadirkan narasi alternatif, Nyai Lulu berharap para jamaah bisa merefleksikan bahwa perbedaan adalah hal lumrah. Kita dapat meyakini apa yang kita lakukan benar tanpa harus menyalahkan yang berbeda. Selain menghadirkan kontranarasi, Nyai Lulu juga membuka ruang bercerita bagi perempuan tentang permasalahan yang dialami sehari-hari, seperti masalah rumah tangga hingga masalah pendidikan anak. Tidak hanya di dalam majelis taklim, Nyai Lulu juga membuka layanan untuk jemaah yang membutuhkan konsultasi di luar pengajian, entah di rumahnya maupun via pesan online. Lambat laun jumlah jamaahnya kian meningkat karena informasi tentang pengajian dari mulut ke mulut. Dari yang semula 4 orang, kini menjadi lebih dari 30-an orang hingga menjangkau RW sebelah. Bahkan sampai menjangkau kampung sekitaran perumahan. Majelis Rahmah yang awalnya hanya ada di Tidar, berkembang sampai di Karangploso, dengan jumlah jamaah hingga mencapai sekitar 175 orang. Kematangan narasi dan metode yang disampaikan oleh Nyai Lulu, sejatinya berangkat dari pengalamannya sebagai perempuan. Pengalaman dinikahkan pada usia anak membuat Nyai Lulu antusias untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak. Keyakinannya pada ajaran inklusif dan ramah perempuan terus meyakinkannya untuk melakukan tafsir agama yang lebih melindungi perempuan. Keputusan menggugat cerai suami pertama mengajarkan pentingnya perempuan fokus pada kebahagiaan dan kemandirian, serta pertemuannya dengan para ulama perempuan di program pengkaderan ulama perempuan Rahimah membawanya menjadi lebih sensitif, membangun narasi yang tepat untuk menumbuhkan empati masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Nyai Lulu di Majelis Taklim Rahmah sebagai ruang perjumpaan dengan mengkaji Al-Quran dan hadis dengan pendekatan maslahah dan keadilan, sejatinya mengembalikan hakikat ajaran Islam rahmatan lil alamin. Seiring dengan laku jamaah dalam memperbaiki iman dan akhlak, serta keterampilan menyikapi perbedaan dengan bijak, mampu memunculkan kesadaran jemaah untuk bergaul, bermasyarakat, dan memunculkan rasa persaudaraan antar sesama manusia, sehingga tumbuhnya ruang-ruang perjumpaan yang lebih besar bukan lagi menjadi wacana.